Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu pagi menjelang siang membaca kitab Rasail Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, kita melanjutkan pembacaan bab Siyanatul Islami lil Mar'ah, penjagaan Islam untuk wanita, dan ini adalah pertemuan yang ke-9. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Islam menjaga kesucian, kehormatan, kemuliaan, kemaluan perempuan. Yang pertama yaitu berhijab. Hijab adalah suatu kata yang menunjukkan tertutupnya seorang wanita muslimah dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka hijab bisa berarti cadar, hijab bisa berarti jilbab, hijab bisa berarti kain yang menutupi seluruh tubuh perempuan. Hijab bisa berarti rumah. Hijab bisa berarti kain horden. Hijab bisa berarti dinding. Kemudian yang kedua, kiat Islam menjaga kesucian wanita muslimah adalah seorang perempuan tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak. Karena tempat perempuan adalah di rumahnya. Kemudian yang ketiga yaitu seorang perempuan tidak menundukkan perkataannya sehingga
didengar lemah lembut oleh laki-laki, yang membuat laki-laki nanti tamak dan rakus bersyahwat kepada perempuan tersebut. Kemudian yang keempat, seorang perempuan diharamkan untuk berdua-duaan dengan seorang lelaki yang bukan mahramnya tanpa ada sepasang mata manusia pun yang melihatnya. Yang kelima, yaitu seorang perempuan tidak boleh bercampur dengan para lelaki yang bukan mahramnya tanpa ada pembatas hijab yang membuat mereka bisa berinteraksi sosial, berinteraksi, saling memandang, saling berbicara, saling bercakap. Dan yang keenam, yaitu seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk bersafar kecuali dengan mahramnya. Pada pertemuan sebelum ini, kita sudah sampai pada pertemuan ini, pada nomor yang keenam. Sekarang kita membahas nomor yang ketujuh, yaitu kiat Islam untuk menjaga kesucian kemuliaan wanita muslimah. Penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu taala berkata, "Alla tad'a syai'an min at-tibi 'ala malabisiha 'inda khurujiha." Yaitu seorang wanita tidak meletakkan sedikit pun dari minyak wangi ataupun parfum pada pakaiannya saat ia keluar dari rumahnya. Ini adalah kiat yang ketujuh yang menjaga seorang wanita muslimah akan kesuciannya, kemuliaannya, kehormatannya, dan juga kemaluannya. Yaitu tidak memakai minyak wangi sedikit pun pada pakaiannya atau tubuhnya saat keluar dari rumahnya. Di sini mungkin bisa ditekankan yang dimaksud saat keluar dari rumahnya adalah yaitu ketika keluar rumah tersebut, maka dia akan berpapasan, bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi lebih utama sebenarnya yang dikatakan adalah ketika keluar rumahnya dan dikhawatirkan bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena kalau seandainya di dalam rumah pun terdapat laki-laki yang bukan mahram dan seorang perempuan memakai minyak wangi, maka ini tetap diharamkan. Karena yang menjadi ukuran adalah wangi perempuan tersebut tercium atau tidak oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Baik dia ketika keluar rumah atau saat di dalam rumah. Inilah kiat yang ketujuh yang diberikan oleh Islam agar kaum wanita muslimah senantiasa terjaga kesuciannya, kemaluannya, kehormatannya, yaitu tidak keluar rumah dan berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram dalam keadaan memakai minyak wangi. Saya akan sebutkan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis di sini. Penulis hafizahullah taala berkata, "Rawa Muslimun fi sahihi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza syahidat ihdakunna al-masjida fala tamassa tiban." Jika salah seorang dari kalian para perempuan bertemu pergi ke masjid, maka janganlah ia memakai minyak wangi apapun. Di sini disebutkan janganlah ia menyentuh minyak wangi apapun. Ini menunjukkan bahwa meskipun seorang wanita muslimah pergi ke masjid ingin menghadap kepada Allah,
menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah, yaitu di masjid-masjid Allah, tetap diharamkan untuk memakai minyak wangi jenis apapun. Apalagi kalau seandainya pergi keluar selain masjid, yang di dalamnya ia tidak ingin beribadah di luar tersebut, yang di dalamnya dia tidak ingin menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang wanita muslimah boleh pergi ke masjid asalkan melengkapi syarat. Salah satu syaratnya hadis ini, tidak memakai minyak wangi di hadapan laki-laki yang bisa menggoda laki-laki tersebut. Kemudian hadis ini juga menunjukkan pelajaran bahwa diharamkan bagi wanita muslimah untuk memakai minyak wangi apapun jenisnya ketika dia pergi keluar rumah dan dikhawatirkan bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun nanti ada hadis yang menunjukkan bahwasanya minyak wangi untuk perempuan ini, minyak wangi untuk laki-laki ini, maka kita akan bahas nanti pada beberapa menit ke depan. Kita akan bahas itu beberapa menit ke depan. Akan tetapi ambil dulu hukumnya, bahwa berdasarkan hadis tadi riwayat Imam Muslim, seorang wanita muslimah diharamkan untuk memakai minyak wangi jenisnya apapun, ya, jenisnya apapun. Taib. Sesudah itu penulis membawakan hadis. Rawal Imam Ahmadu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat 'ala qaumin la yajidu rihaha fahiya zaniyah wa kullu 'ainin zaniyah. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja, artinya siapapun dari wanita yang memakai minyak wangi kemudian dia keluar, maksudnya keluar rumah, lalu ia berjalan di hadapan orang-orang sehingga orang-orang tersebut mencium bau wanginya, maka wanita tersebut adalah pezina dan setiap mata yang melihatnya adalah berzina. Hadis ini maksudnya adalah siapapun wanita tersebut, baik wanitanya cantik atau tidak cantik, wanitanya kaya atau miskin, wanitanya mempunyai strata sosial yang tinggi, ningrat, darah pelangi, atau darah merah, wanita biasa, baik wanitanya tua atau muda, wanita mana saja, ya, ayyuma imra'atin. Di sini imra'atin adalah kata nakirah yang menunjukkan kepada keumuman. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi, kemudian dia keluar. Ista'tarat di sini artinya memakai minyak wangi, dan minyak wangi jenis apapun. Kemudian dia keluar, maksudnya keluar rumah. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, meskipun di dalam rumah, kalau seandainya ada laki-laki yang bukan mahram dan tercium bau wangi tersebut, tetap diharamkan. Jadi ukurannya adalah tercium bau wanginya oleh laki-laki yang bukan mahram atau tidak. Baik di dalam rumah, apalagi di luar rumah. Lalu ia berjalan di hadapan orang-orang. Orang-orang di sini maksudnya adalah laki-laki. Sehingga para lelaki tersebut mencium baunya. Ini ilatnya. Mencium baunya. Ini sebab perempuan dilarang memakai minyak wangi. Karena para lelaki, mereka itu
kecintaannya adalah pada hidungnya. Pada hidungnya. Apabila dia mencium bau yang wangi, maka mereka akan sangat suka dengan bau wangi tersebut. Ada pepatah Arab mengatakan hubbur rijal fi unufihim. Artinya kecintaan para laki pada hidung mereka. Kalau tercium bau wangi, maka niscaya dia akan terasa wangi. Maka dia akan sangat menyukai bau wangi tersebut. Menyukai bau wangi tersebut. Baik. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian fahiya zaniyah, kata Rasulullah SAW. Dia adalah wanita pezina. Pezina di sini bisa berbagai macam makna. Dijelaskan oleh para ulama hadis. Wanita yang memakai minyak wangi, kemudian berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, sehingga laki-laki yang bukan mahram tersebut mencium bau wangi wanita tersebut, maka dia adalah pezina. Pezina di sini salah satu maknanya adalah berarti dia yang menyebabkan para lelaki berbuat zina. Dan kita tahu al-mutasabbib kal mubashir. Seorang yang menjadi penyebab, dia seperti pelaku langsung. Ya, ini makna maka wanita tersebut adalah pezina. Artinya wanita tersebut menyebabkan terjadinya perbuatan zina. Yang kedua, makna dari wanita yang memakai minyak wangi lalu berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sehingga tercium bau wanginya, wanita tersebut adalah wanita pezina. Maksudnya yang kedua adalah wanita tersebut berarti dia telah berzina dengan anggota tubuhnya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina la mahalah. Anak Adam dituliskan bagiannya dari perbuatan zina. Dia tidak bisa mengelak. Pasti kena. Salah satu zina, al-ainan tazniyan wa zinahuman nazar. Dua mata berzina dan zina kedua mata adalah dengan melihat yang diharamkan. Wal yadan tazniyan wa zinahumal batshu. Dan kedua tangan berzina. Dan zina kedua tangan adalah dengan memegang. Memegang hal-hal yang diharamkan. Termasuk di dalamnya seorang perempuan memakai minyak wangi. Itu makna yang kedua dari fahiya zaniyah. Maka wanita itu adalah pezina. Yaitu dia melakukan perbuatan zina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan tadi. Taib. Wa kullu 'ainin zaniyah. Di dalam hadis lanjutannya, dan setiap mata adalah mata berzina. Maksudnya mata laki-laki yang melihat kepada wanita yang diharamkan, maka dia mata yang berzina. Begitu juga mata-mata perempuan yang melihat kepada laki-laki dengan syahwat yang diharamkan, maka mata tersebut adalah mata yang berzina. Nah, adapun yang ibu-ibu terjadi pada ibu sekarang di belakang ada TV, maka betulkan niat bahwa kita ingin menuntut ilmu agama, bukan ingin menonton seseorang. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang kedua yang ketiga yang ingin saya tambahkan dari apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis menyebutkan cuma 2 hadis. Hadis yang lain diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'ainin zaniyah. Wa innal mar'ata idza ista'tarat famarrat bil majlis fahiya kadza wa kadza ya'ni zaniyah." Yang artinya setiap mata berzina, yaitu melihat hal-hal yang diharamkan. Dan
Sesungguhnya wanita jika memakai minyak wangi lalu ia berjalan di hadapan majlis-majlisnya para lelaki, maka dia adalah wanita yang begini dan begini, yaitu pezina. Nah, ini makna yang ketiga, Ibu. Makna yang ketiga, maksud dia adalah wanita pezina, artinya wanita yang memakai minyak wangi keluar rumah berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sehingga para lelaki tersebut mencium bau wanginya, maka itu adalah sifat yang sangat dominan dari wanita tukang zina. Jadi ada 3 makna. Ya. Makna yang pertama apa, Bu, tadi? Maka dia adalah wanita berzina, maknanya apa? Dia adalah menyebabkan laki-laki berzina. 1. Yang kedua, dia melakukan perbuatan zina dengan tangannya, yaitu bagian dari zina yang disebutkan di dalam hadis. Yang ketiga apa, Bu? Dia melakukan sifat yang sangat dominan dari wanita-wanita yang suka berzina. Nah, ini 3 makna fahiyya zaniyah. Setiap wanita yang memakai minyak wangi di luar rumah atau di dalam rumah sehingga bisa dicium bau wanginya oleh para lelaki, maka dia adalah pezina. Pezina di sini maknanya 3. Yang pertama, dia adalah wanita yang menyebabkan perbuatan zinanya para lelaki. Yang kedua, dia melakukan perbuatan zina, yaitu zina dengan tangannya karena mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, dia mengerjakan sifat dari wanita pezina, yaitu memakai minyak wangi. Wanita-wanita yang sebagai pekerja seks komersial, sebagai pekerja yang menjajakan tubuhnya, maka setiap wanita yang seperti itu sangat rentan dengan berminyak wangi di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamassa tiban." Jika salah seorang dari kalian para wanita menghadiri masjid, maka janganlah kalian menyentuh minyak wangi. Dan saya rasa hadis ini sudah saya sebutkan tadi, disebutkan oleh penulis. Kita tambah hadis yang lain. Ya, kita tambah hadis yang lain. Di antara hadis yang lain juga adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah, walakin liyakhrujna wa hunna tafilat." Janganlah kalian melarang istri-istri kalian, budak-budak perempuannya Allah, pergi ke masjid-masjid Allah. Dan hendaklah mereka, para wanita, keluar menuju masjid-masjid dalam keadaan tafilat. Tafilat artinya adalah tidak memakai minyak wangi. Nah, ini hadis yang keempat, ya, yang kita pelajari. Hadis yang keempat yang menunjukkan seorang perempuan diharamkan untuk memakai minyak wangi ketika pergi ke masjid. Di sana ada hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin asabat bukhuran atau bakhuran, fala tashhad ma'ana al-'asha." Yang artinya, wanita mana saja yang terkena bakhur. Bakhur, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saudari-saudariku muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bakhur itu adalah seperti kayu gaharu yang dibakar. Itu bakhur seperti kayu baharu yang dibakar, ya.
dan kayu gaharu wangi. Maka tidak diperbolehkan wanita yang ingin melaksanakan sholat Isya secara berjamaah di masjid untuk terkena bakhur, yaitu kayu gaharu yang dibakar yang menyebabkan bau wangi. Nah, kemudian hadis yang lain, yang kelima yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Zainab As-Saqafiyah, istri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, "Idza syahidat ihdakunna al-isya'a fala tatayyab tilka al-lailah." Jika salah seorang di antara kalian menyaksikan salat Isya berjamaah di masjid, maka janganlah wanita memakai minyak wangi pada malam itu. Lihat, itu ada lafadznya, janganlah wanita memakai minyak wangi pada malam itu. Maksudnya ketika mau pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Isya. Kenapa demikian? Karena biasanya di zaman Rasulullah SAW, salat Isya dilakukan di akhir waktu. Hadis yang lain yang menunjukkan diharamkannya seorang wanita muslimah memakai minyak wangi ketika dia keluar rumah ataupun saat di dalam rumah yang ada laki-laki yang bukan mahramnya yang bisa mencium bau wanginya. Dari hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dari Musa bin Yasar rahimahullah, seorang tabi'i, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'atan marrat bihi ta'sifu rihaha. Kata Musa bin Yasar, ada seorang perempuan yang lewat, kemudian tercium bau wanginya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu langsung mengatakan, "Ya amatal jabbar, al-masjida turidin?" Wahai budak Allah, yang Allah Maha Perkasa atasmu, apakah engkau mau pergi ke masjid dengan keadaan seperti ini? Maka perempuan tersebut menjawab, "Na'am, iya, aku ingin pergi ke masjid." Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Walahu tatayyabti, apakah engkau memakai minyak wangi seperti ini untuk menghadap kepada Allah?" Maka perempuan tersebut menjawab, "Na'am, iya." Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Farji'i faghtasili fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min imra'atin takhruju ila al-masjid ta'sifu rihaha fayaqbalu Allahu minha salatan hatta tarji'a ila baitiha fataghtasil." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wahai perempuan, pulanglah engkau, mandilah. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang perempuan keluar menuju masjid tercium bau wanginya, Allah tidak akan pernah menerima darinya satu salat pun sampai dia kembali ke rumahnya dan mandi." Sampai dia kembali ke rumahnya dan mandi. Lihat, berat sekali hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kalau sudah kita pahami itu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya sekarang akan membacakan perkataan para ulama rahimahumullahu taala tentang memakai minyak wangi bagi perempuan. Perkataan para ulama tentang memakai minyak wangi bagi perempuan. Di antaranya yaitu perkataan Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah. Beliau mengatakan yulhaqu bitti bima fi ma'nah. Lihat nih penjelasan.
Jadi dalilnya sudah kita ketahui, sekarang kita mengambil perkataan para ulama untuk penjelasan. Ya, dan begitulah semestinya perkataan para ulama itu untuk penjelasan, bukan sebagai dalil. Perkataan para ulama diberikan dalil padanya. Perkataan para ulama adalah sebagai penjelasan dari dalil tersebut. Yulhaqu bi-tibi ma fi ma'nah. Dikategorikan sama dengan minyak wangi adalah sesuatu yang semakna dengan minyak wangi. Fa inna tiba innama muni'a minhu lima fihi min tahriki da'iyatir rijal wa syahwatihim. Sesungguhnya minyak wangi dilarang untuk perempuan karena di dalamnya ada menggerakkan syahwat bagi laki-laki. Wa rubbama yakunu sababan li tahriki syahwatil mar'ati aidan. Dan mungkin bisa jadi untuk menggerakkan syahwat perempuan juga. Ya. Fama aujaba hadzal ma'na ultuhiqa bihi. Maka apa saja yang semakna dengan minyak wangi dikategorikan sama dengan minyak wangi. Nah, ini di zaman sekarang mungkin ada yang mengatakan, Ustadz ini kan bukan minyak wangi, akan tetapi kan membuat wangi. Apa Bu di zaman sekarang? Seperti apa Bu? Hah? Krim. Krim ada yang wangi nggak Bu? Hah? Lotion ada yang wangi nggak Bu? Hah? Banyak. Nah, termasuk di dalamnya, kalau seandainya lotion tersebut sangat berbau wangi, yang apabila seorang wanita berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka laki-lakinya beliuran, maka tidak boleh. Ya, laki-lakinya tergugah syahwatnya, maka tidak boleh dipakai. Ini yang disebut oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Fama aujaba hadzal ma'na ultuhiqa bihi. Apa saja yang mengkonsekuensikan makna ini, maka dikategorikan dengannya sama. Kemudian beliau mengatakan, waqad sahha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arju mamra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Dan setelah sahih dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda bahwa wanita mana saja yang terkena bakhur, yaitu bau wangi dari bakaran minyak kayu gaharu, maka janganlah ikut sholat bersama kami di waktu isya yang terakhir. Wa yulhaqu bihi aidan, dan disamakan juga, ya, dikategorikan sama juga dengan husnul malabis walubsul huli alladhi yadhharu atharuhu fi zinah wa hamlu ba'dihim wa hamala ba'dhum qawla Aisyah radhiyallahu anha fi sahih law anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdatha an-nisaa ba'dahu lamana'ahunna al-masajid kama muni'at nisa'u bani Israil. Kata beliau, dimasukkan juga adalah yaitu pakaian yang indah. Nah ini Bu, perhatikan ya. Pakaian yang indah. Dan memakai perhiasan yang tampak padanya kecantikannya. Makanya sebagian ulama membawakan perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi di dalam hadis sahih riwayat Bukhari, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang telah diperbuat oleh para wanita sepeninggal beliau, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melarang para wanita pergi ke masjid-masjid sebagaimana para wanita Bani Israel dilarang pergi ke masjid-masjid. Kemudian beliau Imam Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan, ala hadza ta'ni ihdatsu husnil malabis wat-tib waz-zinah. Yang dimaksud sama dengan kategori minyak wangi adalah para wanita membuat yang baru, yaitu husnul malabis, pakaian yang indah menawan. Perhatikan Bu, pakaian indah menawan, kemudian minyak wangi, kemudian perhiasan. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid di dalam kitab Ihkamul Ahkam, Syarhu Umdatil Ahkam. Perkataan ulama yang lain lagi. Saya carikan dulu dari perkataan-perkataan ulama
terdahulu, baru perkataan ulama-ulama yang belakangan. Lihat, Imam Al-Munawi rahimahullah di dalam kitab Faidul Qadir berkata, wal mar'atu idza ista'tarat famarrat bil majlis faqad hayyajat syahwatar rijal bi'utriha wa hamalathum 'ala an-nadhari ilaiha. Fa kullu man yanzuru ilaiha faqad zana bi'ainihi wa yahsulu laha ithmun li'annaha hamalathu 'ala an-nadhari ilaihi wa shawwashat qalbahu fa idzan hiya sababu zinahu bil 'ain fa hiya aidan zaniyah. Perkataan Imam Al-Munawi ini, beliau menjelaskan makna dari apa maksud dari wanita itu pezina. Wanita yang memakai minyak wangi keluar, kemudian berjalan di hadapan laki-laki sehingga para laki mencium bau wanginya, maka wanita itu adalah pezina. Apa makna wanita itu adalah pezina? Dijelaskan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab beliau Faidul Qadir. Beliau mengatakan, seorang perempuan jika memakai minyak wangi, lalu ia berjalan di majlisnya para lelaki, maka ia telah menggerakkan syahwat para lelaki dengan minyak wangi tersebut. Dan membuat para lelaki melihat kepada perempuan tersebut. Akibat bau wangi bersumber dari perempuan tersebut. Fakullu man yanzur, maka setiap laki-laki yang melihat kepada perempuan tersebut, maka sungguh laki-laki itu sudah berzina dengan matanya. Ya. Dan laki-laki tersebut akan mendapatkan dosa akibat dia melihat kepada perempuan yang berbau wangi tersebut. Dan penyebab si laki-laki ini berdosa adalah si perempuan tersebut. Maka jadinya dia adalah penyebab berzinanya mata para lelaki. Itulah makna dari wanita pezina. Maka dia adalah wanita pezina. Yaitu dia penyebab berzinanya mata para lelaki. Dia penyebab berzinanya mata para lelaki. Nah, itu perkataan yang kedua dari Imam Al-Munawi, ulama Islam abad ke-13 Hijriah. Di sana ada perkataan Imamul A'immah Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Beliau mengatakan, wal muta'attiratu allati takhruju liyujada rihaha qad sammaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zaniyah. Wa hadha al-fi'lu la yujibu jaldan wala rajman. Walau kana at-tashbihu bi kaunil ismi 'ala al-ismi la kanat az-zina bit-ta'attur yajibu 'alayha ma yajibu 'ala az-zani bil farj. Walakin لما كانت العلة الموجبة للحد في الزنا الوطأ بالفرج لم يجوز أن يحكم لمن يقع عليه اسم زان أو زانية بغير جماع بالفرج في الفرج بجلد ولا رجم. Ini sekarang Imam Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah, menjelaskan tentang apakah kalau dikatakan wanita yang memakai minyak wangi itu pezina, maka berarti dia pantas untuk dicambuk ataupun dirajam. Nah, ini beliau sekarang menjelaskan. Kata beliau, wanita yang memakai minyak wangi, kemudian dia keluar di hadapan laki-laki sehingga dicium bau wanginya, Nabi Muhammad SAW telah menamai dia sebagai wanita pezina. Dan perbuatan ini tidak mengkonsekuensikan cambukan ataupun rajaman. Nah, ini Ibu ya. Cambukan ataupun rajaman. Ya. Kenapa? Karena zinanya bukan dengan kemaluan. Zinanya bukan dengan kemaluan. Ini. Jadi dia meskipun memakai nama pezina, tetapi zinanya bukan dengan kemaluan, maka tidak pantas untuk dirajam atau dicambuk. Nah, ini. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala. Ada lagi penjelasan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya sebagian ulama menyebutkan wanita memakai minyak wangi kemudian berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sehingga laki-laki tersebut mencium bau wanginya sehingga para laki tersebut
tergugah syahwatnya, maka wanita tersebut telah melakukan dosa. Dosanya dosa apa di sini? Ini dia. Dosanya dosa apa di sini? Maka jawabannya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya di sini adalah dosa kecil. Dosanya di sini adalah dosa apa, Bu? Kecil. Kenapa demikian? Karena masuk hadis tadi, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari, mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an ashbaha bil lamam mimma qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat dosa kecil yang lebih cocok seperti yang dikatakan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi, "Innallaha kataba 'ala bani Adam hadzahu minaz zina. Adraka dzalika la mahalah." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak Adam bagiannya dari perbuatan zina. Ya. Dia akan mendapati bagian tersebut. Tidak mungkin dia bisa mengelaknya. Fazina la'inani nazar. Zina mata adalah melihat. Nah, di sini lihat, wanita yang memakai minyak wangi berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya agar si laki-laki tersebut mencium bau wanginya, sehingga laki-laki tersebut akhirnya berzina mata terhadap wanita tersebut. Maka wanita ini penyebab juga berdosa. Dan dosanya tersebut adalah dosa kecil. Wallahu a'lam. Ini ibu-ibu, saudari-saudari, itu perkataan dari siapa? Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian kita ambil lagi perkataan dari Imam Ibnu Daqiqil Id. Beliau mengatakan, "Fihi hurmatut tatayyubi ala muridil khuruji ilal masjid lima fihi min tahriki da'iyati syahwatir rijal." Di dalamnya terdapat keharaman memakai minyak wangi bagi perempuan yang ingin keluar menuju masjid, karena di dalamnya terdapat pergerakan syahwat bagi laki-laki. Pergerakan syahwat bagi laki-laki. Nah, sekarang saya akan bacakan perkataan para ulama kontemporer. Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala tentang memakai pakaian memakai minyak wangi bagi perempuan. Khurujul mar'ah bil atyab ilal aswaq amrun mamnu', kata beliau. Keluarnya perempuan dengan memakai minyak wangi perkara yang terlarang. Laisa laha an takhruja wa laisa laha an tu'ina az-za'irat wad-duyufa bidzalik. Dan tidak diperbolehkan seorang perempuan untuk keluar, dan juga tidak diperbolehkan bagi perempuan untuk menolong para wanita peziarah, para tamu untuk melakukan itu, yaitu memakai minyak wangi. Bal 'alaiha an tansaha wa an taqul nawaddu an nutayyibakunna walakin khurujul marah bit-tibi fil aswaq amrun la yajuz. Bahkan seorang perempuan jika ada temannya ingin memakai minyak wangi atau ingin dipakaikan minyak wangi, maka menasehatinya, kita ingin sebenarnya memberikan minyak wangi kepada engkau, akan tetapi keluarnya perempuan dengan minyak wangi di pasar-pasar, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, baik. Kira-kira itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dalil larangan seorang perempuan memakai minyak wangi, ya, seorang perempuan memakai minyak wangi pada keluar rumah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian laki-laki tersebut tergerak syahwatnya. Baik. Ahibati hafizakumullahu taala, ada memang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang menyebutkan bahwasanya seorang perempuan minyak wanginya adalah warnanya tebal dan baunya ringan. Kemudian minyak wangi laki-laki adalah warnanya ringan dan baunya tebal atau baunya keras. Maka maksud dari hadis ini tetap saja tidak diperbolehkan seorang perempuan untuk memakai minyak wangi ketika di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, sehingga laki-laki yang bukan mahramnya tersebut tergerak syahwatnya. Ya. Dan yang dimaksud dengan minyak wangi perempuan tersebut adalah jenisnya yang dipakai oleh perempuan. Lebih baik seperti itu. Lebih baik seperti itu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khaira tibir rijal tibir rajul ma dhahara rihuh wa khafiya launuh. Sesungguhnya sebaik-baik minyak wangi bagi para lelaki yang nampak baunya dan yang tersembunyi warnanya. Wa khairu tibin nisa ma dhahara launuh wa khafiya rihuh. Dan sebaik-baik minyak wangi perempuan adalah yang nampak warnanya dan tersembunyi bau wanginya. Dan ini menunjukkan, hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya seorang perempuan kalau ingin memakai minyak wangi, maka diperbolehkan dia memakai minyak wangi jenisnya seperti itu, tetapi tetap tidak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, tidak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, itu kira-kira ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang berkaitan dengan seorang wanita muslimah diharamkan untuk memakai minyak wangi di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kita masuk kepada poin yang ke-8. Al-Syekh Al-Allama Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala berkata, alla tuhawila laftu anzaril rijal al-ajanib ilaiha. Agar seorang wanita muslimah terjaga kesuciannya, maka janganlah seorang wanita muslimah berusaha menolehkan pandangan para lelaki yang bukan mahramnya kepadanya. Ini kiat yang ke-8. Janganlah para wanita muslimah berusaha menolehkan pandangan lelaki yang bukan mahramnya kepadanya dengan cara apapun. Ya, dengan suaranya, dengan minyak wanginya, dengan pakaiannya, dengan kelakuannya, dengan jalannya. Jangan sampai dia berusaha pandangan para lelaki menoleh kepadanya. Ya, kalau perlu para lelaki tidak tahu kalau dia sedang berjalan. Tidak tahu kalau seandainya dia sedang keluar rumah. Ya, jangan sampai. Nah, ini yang ke-8. Sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat 31 dibawakan oleh penulis di sini. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dan janganlah para wanita memukulkan kaki-kaki mereka untuk diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Ini ayat kita baca tafsiran di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Surat apa tadi Bu? An-Nur ayat
31. Lihat, perhatikan bagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsiri. Beliau mengatakan, la yadribnal arda bi arjulihin. Para wanita janganlah memukul dengan kaki-kaki mereka ke tanah. Li yusawwita ma 'alaihinna min huli. Agar perhiasan-perhiasan yang mereka pakai berbunyi. Ka khalakhil wa ghairiha, seperti gelang kaki dan yang semisalnya. Fatu'lam zinatuha bisababihi, maka akhirnya diketahui perhiasannya dengan sebab itu. Fayakun wasilatan ilal fitnah, maka akhirnya menjadi sarana tergodanya laki-laki dengan perempuan. Wa ya'khudhu min hadza wa nahwihi qa'idatun saddidz dzari'ah. Diambil dari ayat ini dan semisalnya kaedah, yaitu kaedah yang berbunyi saddudz dzari'ah. Saddudz dzari'ah adalah menahan sesuatu agar tidak menghantarkan kepada keadaan yang lebih buruk. Maka seseorang wanita diharamkan untuk mukul-mukulkan kakinya jika dia memakai perhiasan pada kakinya. Larangan tersebut bukan pada zatnya, bukan pada pemukulan dengan kaki ke tanah, bukan. Tetapi larangan tersebut lebih condong kepada sarananya. Bahwa seorang wanita muslimah diharamkan untuk memukulkan kaki agar jangan sampai perhiasan yang dipakai pada kaki perempuan terdengar suaranya ataupun terlihat yang membuat laki-laki bersyahwat. Itu maksudnya. Wa annal amra idza kana mubahan walakin yufdhi ila muharram. Dan ketahuilah bahwa perkara itu mubah sebenarnya. Seorang perempuan memakai gelang kaki, kemudian mungkin berjalan dengan gelang kaki tersebut, mubah dia. Tetapi bisa menghantarkan kepada yang haram. Au yukhafu min wuqu'ihi, atau dikhawatirkan terjadinya yang haram. Fa innahu yumna'u minhu, maka dia dilarang darinya disebabkan tadi. Fad-darbu birrijri fil ardi al-aslu annahu mubah. Memukulkan kaki kepada tanah bagi perempuan asal hukumnya adalah mubah. Walakin lamma kana wasilatan li'ilmi zina muni'a minhu. Akan tetapi bisa menjadi sarana untuk menghantarkan kepada perbuatan zina, maka akhirnya dilarang. Ya, akhirnya dilarang. Jadi memukulkan kaki ke tanah asal hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh. Tidak ada larangan, tidak ada perintah. Boleh dia. Tetapi karena bisa menghantarkan kepada perbuatan yang keji, buruk, di antaranya zina, maka dia dilarang. Jadi dari ayat ini terdapat kaedah saddudz dzari'ah, menahan sarana yang menghantarkan kepada yang haram. Nah, itu Bu penjelasan dari poin yang ke-8. Dan poin ke-8 ini Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin membawakan dalil surat An-Nur ayat 31. Poin yang ke-9, ibu-ibu saudari-saudari sekalian. Kalau boleh saya katakan, termasuk di dalamnya, kalau boleh kita tambahkan penjelasan ibu-ibu, beberapa waktu yang lalu sebagian orang sibuk dengan membicarakan hukum cadar. Ya, kita katakan ketika yang seperti itu, ya, haulai masakin. Mereka kasihan gitu. Kasihan tidak faham. Itu saja sih. Ya, kasihan tidak faham. Ya. Karena baru belajar ataupun baru dekat dengan agama, akhirnya tidak faham. Kita coba bisa mengatakan seperti itu saja. Kasihan tidak faham. Andai kata mereka lebih dalam pelajarannya, lebih mempelajari ilmu agama, niscaya mereka tidak akan sibuk ataupun tidak akan heran dengan pendapat-pendapat orang-orang yang menyimpang bahwa cadar tidak menghantarkan kepada ketakwaan,
cadar adalah pakaiannya Yahudi, cadar adalah bukan pakaian Islam, cadar budaya Arab dan semisalnya. Maka kita katakan kasihan. Cuma kasihan orang-orang tersebut, ya. Mereka tidak faham. Tidak faham karena tidak belajar ilmu agama. Nah, dari ayat ini juga surat An-Nur ayat 31, ini dalil tentang wajibnya bercadar menurut pendapat yang mewajibkan. Ya, apa dalilnya? Dengan qiyasul aula, analogi yang lebih utama. Jika kaki diperintahkan untuk ditutup, yang mana kalau melihat kaki, jempol kaki seseorang tidak tersyahwat, maka bagaimana yang merupakan sumber kecantikan, sumber yang disukai oleh para lelaki, yaitu wajah. Nah, itu namanya analogi lebih utama, atau yang disebut dalam bahasa ilmu usul fikih qiyasul aula. Ya, jika kaki diharamkan untuk diperlihatkan, diharamkan untuk dipukul-pukulkan ke tanah karena bisa menghantarkan kepada syahwat laki-laki yang diharamkan, maka wajah lebih utama karena wajah sumber kecantikan, wajah yang dicari oleh para lelaki ketika dia ingin mendapatkan seorang perempuan. Ya, ketika dia ingin mendapatkan seorang perempuan. Seorang lelaki tidak mungkin kalau pas lagi ingin bernazar, melihat calon istrinya, tidak mungkin yang lihat mana jempol pian. Ya, nggak mungkin. Ya, tetapi lihat wajahnya, alisnya, matanya, hidungnya, bibirnya, pipinya, dan semisalnya. Ada sumber kecantikan. Ya, makanya belajar ilmu agama. Ya, jangan kemudian menyebutkan sebuah pernyataan yang ketahuan dia bodoh kuadrat pangkat 9. Karena tidak belajar ilmu agama. Jadi kita ketika melihat orang-orang seperti itu cuma bisa mengatakan kasihan kamu. Belum belajar sudah banyak omong. Kemudian yang ke-9, kiat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Allama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, an taghudda basaraha 'anil nazari ila rijalil ajanib. Seorang perempuan menundukkan pandangannya dari melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Kemudian Syekh membawakan dalil yaitu surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31. Dalilnya berbunyi, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah untuk para wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan, lamma amara al-mu'minin bighaddil basar al-absar wa hifdhi al-furuj, amara al-mu'minati bidzalik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para lelaki-lelaki beriman untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan, maka Allah juga memerintahkan kepada wanita-wanita beriman. Anin nadhari ila al-aurat war rijal bi syahwah wa nahwi dzalika minan nadharil mamnu', yaitu dilarang melihat kepada aurat-aurat lelaki dan juga para lelaki dengan syahwat, ya, dan dari hal-hal yang terlarang untuk dilihat. Dari hal-hal yang terlarang untuk dilihat. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Di situ ada kata-kata syahwat. Ya, di situ ada kata-kata syahwat. Maka wallahu alam, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, yang terlarang bagi perempuan wanita muslimah adalah melihat laki-laki dengan syahwat. Melihat laki-laki dengan syahwat. Dalil yang menunjukkan bahwasanya jika tanpa syahwat maka tidak mengapa, di antaranya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada tentara laki-laki yang sedang bermain, dan Aisyah radhiyallahu anha juga melihat kepada mereka dari belakang punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yasturuha minhum hatta mallat wa raja'at. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutupi Aisyah radhiyallahu anha dari pandangan laki-laki kepada Aisyah sampai Aisyah radhiyallahu anha bosan dan kembali ke rumahnya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha bosan dan kembali ke rumahnya. Ini menunjukkan bahwasanya sebagian ulama berpendapat boleh para perempuan melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya tanpa syahwat. Dengan dalil tadi. Ya, dengan dalil tadi. Tetapi sebagian yang lain mengatakan tetap haram. Seorang perempuan melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, baik dengan syahwat atau tanpa syahwat. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha kanat 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah. Suatu saat Ummu Salamah dan Maimunah bersama Rasulullah SAW dalam satu rumah. Fabainama nahnu indahu aqbala ibnu Ummi Maktum fadakhala alaih. Saat kita bersama Rasulullah, Ummu Salamah, Maimunah, dua orang istri Rasulullah SAW, kemudian dengan Rasulullah SAW datanglah orang ketiga, yaitu yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini seorang muadzin yang tunanetra. Ya, Ibnu Ummi Maktum ini seorang muadzin yang tunanetra. Wadzalika ba'dama amara nabil hijab. Dan kedatangan beliau itu setelah turun kepada kita ayat hijab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtajiba minhu." Wahai kalian berdua, Maimunah dan Ummu Salamah, berhijablah dari Ibnu Ummi Maktum. Lalu Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, alaysa huwa a'ma, la yubsiruna wa la ya'rifuna?" Wahai Rasulullah, bukankah dia orang lelaki yang tunanetra, buta, tidak melihat kita dan tidak mengetahui kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awa umyawani antuma?" Apakah kalian berdua juga buta? Lihat ya. Apakah kalian berdua juga buta? Alastuma tubsiranihi? Bukankah kalian berdua bisa melihat kepadanya? Nah, ini menunjukkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya seorang lelaki, seorang perempuan tetap diharamkan untuk melihat kepada lelaki yang bukan mahramnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas terjadi khilaf di antara ulama, dan apa yang terjadi kepada Aisyah radhiyallahu anha itu menunjukkan dalil bahwa seorang perempuan tidak mengapa melihat kepada lelaki yang bukan mahram. Kenapa? Karena jika dia tidak bersyahwat kepada lelaki tersebut.
Dan ada perkataan yang menarik juga dari para ulama bahwasanya fitnatu ar-rajul bil mar'ah asyaddu min fitnatil mar'ah bir rajul. Artinya tergodanya seorang lelaki terhadap perempuan lebih besar dibandingkan tergodanya seorang perempuan terhadap lelaki. Saya ulangi, seorang perempuan tergodanya seorang lelaki terhadap perempuan ketika perempuannya dilihatnya cantik, apalagi mungkin tidak menutup aurat, apalagi memakai make up, berdandan, maka seorang lelaki tidak kuat untuk menahan syahwat tersebut. Beda dengan seorang perempuan yang tabiatnya dia pemalu, dia menunggu, dia tidak agresif, maka pada saat itu tergodanya seorang perempuan terhadap lelaki lebih rendah dibandingkan tergodanya lelaki terhadap perempuan. Begitu ibu-ibu. Nah, dari sinilah sebagian ulama kontemporer di zaman sekarang terutama mereka memperbolehkan untuk memvideokan diri mereka dan kemudian disampaikan kepada tempat yang di situ berkumpul jamaah lelaki. Itu pun juga ya tidak seseorang kemudian bermudah-mudah di dalam hal ini. Nah, yang ingin saya tekankan di sini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, sering kita, terutama ini sedang live di Roja, sering kita di Roja TV, ustadz-ustadznya dituduh sudah keluar dari manhaj salaf. Dikarenakan masuk TV. Saya juga bingung, masuk TV itu gimana caranya? Ya. Atau mungkin dikarenakan videonya atau ustadz tersebut rela untuk divideo. Kemudian akhirnya dilihat oleh para perempuan. Dengan begitu kata mereka, keluar dari manhaj salaf. Ini ukuran manhaj dari mana? Seseorang keluar dari ahlus sunnah, dari manhaj salaf, ya, itu ada batasan-batasan yang sudah disebutkan oleh para ulama. Adapun permasalahan ijtihadiyah kontemporer di zaman sekarang, maka tidak masuk ke dalam ranah manhaj. Ada lagi yang menuduh yang berpeci hitam keluar dari manhaj salaf. Ini dari mana? Ustadz yang berpeci hitam keluar dari manhaj salaf. Ini imma orangnya penuh dengan hasad, iri dan dengki. Yang penting tidak sesuai dengan hawa nafsunya, berarti dia keluar dari ahlus sunnah dan juga manhaj salaf. Atau dia tidak faham apa itu manhaj, batasan-batasan seseorang keluar dari manhaj. Permasalahan seorang ustadz di video, masuk TV kepalanya. Ya, itu tidak ada urusan dengan manhaj. Kenapa? Karena dia perkara istihadiyah, kemudian perkara fiqhiyah, mu'asirah, kontemporer di zaman sekarang. Tidak ada hubungannya dengan manhaj. Ya, tidak ada hubungannya dengan manhaj. Termasuk di dalamnya juga adalah sebagian ustadz membuat video. Baik itu video 5 menitan, baik itu dengan ada kameramennya, ataupun membawa handphone sendiri dengan dia pegang. Ini juga tidak ada urusannya dengan kaitan dengan manhaj. Kenapa demikian? Karena dia masalah istihadiyah, fiqhiyah, mu'asirah. Masalah istihadiyah, fiqhiyah yang kontemporer. Ya, pertama dia urusannya berhubungan dengan hukum. Apa boleh fotografi ataupun tidak. Ini masalah kontemporer di zaman sekarang yang belum ada di zaman dahulu. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali karena dia masuk ke dalam ayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi manzilatan, manusia yang paling syarrun nasi manzilatan indallahi al-musawwirun. Manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah musawwirun, yaitu yang menggambar. Nah, sedangkan Anda sedang menggambar sekarang. Mereka katakan bahwasanya video, kemudian alat fotografi ini adalah gambar. Maka sebagian ulama yang lain, yang kontemporer, yang juga mereka ahli ijtihad fikih, mengatakan tidak masuk ke dalam hadis tersebut. Karena yang menggambar maksudnya adalah
menggambar yang menyerupai dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena di situ berarti dia memposisikan dirinya hampir sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata pendapat yang kedua yang membolehkan, ini bukan menyerupai, memang begitulah. Ini yang Ahmad Zainuddin begitu, yang saudari lihat sekarang. Tidak ada penyerupaan, memang seperti itu bentuknya. Jadi heran kadang-kadang ada perempuan yang taubat. Saya tidak mau lagi ngaji sama Ahmad Zainuddin. Kenapa? Karena pengajiannya pakai video. Loh, kan emang kenapa? Saya terfitnah. Lu salah siapa? Apakah saya kemudian pakai cadar? Ya. Maka dengarkan kajiannya, tidak usah dilihat orangnya. Kalau seandainya ingin mendapatkan ilmu agama. Lalu nanti memprovokasi para jamaah perempuan di sini. Sudah nggak usah ngaji di Masjid Imam Syafi'i. Kenapa? Karena ustadz-ustadznya pakai televisi. Lalu ditanya oleh si perempuan tersebut yang diajak, kenapa kamu tidak mau ngaji? Karena saya terfitnah. Itu salahmu. Bukan salah ustadznya. Karena sang ustadz mengambil pendapat yang dia melihat di situ ada maslahat dia memakai televisi. Kadang dia menulis, kadang dia memperagakan sesuatu, memperlihatkan sesuatu. Dan itu pun dilakukan ulama-ulama yang lebih alim daripada kita di zaman sekarang ini. Asy-Syaikh Shalih Fauzan, Asy-Syaikh Sa'ad Al-Khathlan, Asy-Syaikh Sa'ad Asy-Syithri, masih banyak ulama-ulama yang luar biasa. Nah, kemudian ada yang kedua lagi yang marah-marah kadang-kadang, baik melalui japri hubungan langsung ke saya ataupun melalui media sosial saya. Ini ustadz yang suka selfie, ustadz yang suka memvideo dirinya sendiri. Maka jawabannya, kalau seandainya yang saya lakukan memvideo diri sendiri itu adalah hanya sekedar main-main, bolehlah berkata seperti itu. Itu pun tidak keluar dari Ahlus Sunnah dan manhaj salaf. Karena tidak ada urusan dengan manhaj dalam perkara seperti itu. Tetapi insya Allah tidak ada yang saya buatkan video kecuali ada manfaat di dalamnya. Ya, ada manfaat di dalamnya. Kemudian ketika ditanya, kenapa memang engkau kok sangat sinis dengan saya yang membuat video kadang sendirian? Karena saya tidak punya orang yang bisa saya bayar untuk ikut saya kemana-mana. Tidak seperti artis-artis. Yang mereka punya manajer, punya ini. Ya, menafkahi satu orang aja mahingal. Hendak pakai manajer-manajer. Ya, sakit punggung menafkahi sekong. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah. Maka insya Allah semuanya adalah manfaat untuk kepentingan kaum muslimin. Kalaupun, dan begitulah gaya berdakwah di zaman sekarang. Dan salah satu sebab kenapa saya membuat seperti itu adalah salah satunya yaitu untuk mengalihkan tontonan kaum muslimin dari hal yang tidak bermanfaat, konten-konten yang penuh dengan musik, kemudian pornografi, porno aksi, kepada hal-hal yang bermanfaat. Kemudian sang suami ini mengatakan, saya berlaku seperti ini karena istri saya terfitnah. Bukan salah saya berarti. Istrimu yang salah. Nah, ini juga berlaku kepada ustadz-ustadz yang lain. Juga seperti itu permasalahannya. Nah, ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi beberapa orang kadang-kadang mereka mempunyai sinis pribadi, permasalahan pribadi kemudian dibawa ke ranah manhaj. Akhirnya semuanya disalahkan. Ini sedikit masukan, sedikit curhatan agar tidak mudah untuk mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah, apalagi manhaj salaf. Wallahu alam. Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari hafizahullahu taala. Naam. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan untuk kami, khususnya di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kaum muslimah semuanya
dan dimudahkan untuk kita mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kami mengundang Anda yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Abu Fadil di Jambi, Ustaz. Silakan Abu Fadil. Boleh bertanya di luar tema, Ustaz? Mohon maaf Bapak, ini permasalahan tentang muslimah. Bapak mau bertanya tentang apa? Tentang hukum memakan hewan sejenis buaya itu, Ustaz. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mana yang lebih kuat, Ustaz? Hewan memakan? Seperti buaya, Ustaz. Oh ya. Itu halalkah dimakan atau tidak, Ustaz? Karena ada yang mengatakan boleh, gimana hukumnya itu, Ustaz? Ya, apakah Bapak mengonsumsinya? Ya, mohon solusinya gimana berkenaan buaya itu halal apa enggak, Ustaz? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz kalau berkenan ingin menjawab. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Ini permasalahan makan daging buaya. Sebelum saya menjawabnya, maka saya ingat kakak kelas saya, Ustadz yang sangat kita banggakan dan sangat kita cintai karena Allah, Al-Ustadz Abu Jabir Syafiq Riza Basalamah, hafizahullah ta'ala, sangat menyukai daging buaya. Suatu saat, saya diceritakan ini, beliau pernah ke sebuah daerah, kemudian beliau makan hampir sekian puluh tusuk sendiri. Kemudian beliau pesan. Kemudian beliau bawa ke rumah. Dan beliau bagi-bagikan ke para ustadz yang ada di Jember. Tanpa memberitahu itu daging buaya. Setelah dimakan beliau telponi satu-satu. Gimana tadi satenya? Alhamdulillah enak Ustadz. Tahu enggak itu sate apa? Itu sate buaya. Maka para ustadz tersebut, kenapa enggak diberitahu sebelumnya? Bla bla bla. Yang jelas beliau mengambil pendapat diperbolehkan memakan daging buaya. Dan terjadi khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Jumhur ulama mengharamkannya. Dan madhab Maliki membolehkannya. Dan juga salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad membolehkannya. Tapi jumhur ulama mengharamkannya. Jumhur ulama yang mengharamkannya karena buaya mempunyai taring dan juga mempunyai taring dan cakar. Taring dan cakar. Ya, taring dan cakar. Sedangkan ulama mazhab Maliki yang membolehkan berdalil dengan surat Al-Maidah ayat 96. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Dihalalkan bagi kalian makanan binatang buruan, hewan. Saya ulangi. Dihalalkan bagi kalian adalah hewan laut. Hewan laut. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang air lautan, beliau mengatakan huwa tahuru ma'u al-hillu mayyitatuhu. Dia adalah air laut suci airnya dan halal bangkainya, bangkai lautnya. Ini menunjukkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, menurut pendapat yang kedua, bahwa buaya termasuk daripada binatang laut yang hidup di darat, yang hidup di laut. Yang hidup di laut. Maka mereka memperbolehkan. Akan tetapi jumhur menganggap itu adalah binatang buas. Dari dua sisi pandangan inilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama
rahimahullahu taala. Saya akan bacakan beberapa fatwa dari para ulama tentang makan hewan atau daging buaya ini. Di antaranya fatwa dari Komite Tetap untuk Fatwa dan Pembahasan Ilmiah di Kerajaan Arab Saudi. Beliau mengatakan, adapun ammat timsah faqila yu'kalu kas-samak li umumi ma taqaddam min al-ayati wal hadith wa qila la yu'kal li kaunihi min dhawatil anyab min as-siba warrajihu al-awwal. Adapun buaya, maka dia ada yang berpendapat dimakan seperti ikan berdasarkan keumuman ayat yang kita sebutkan tadi, Al-Maidah ayat 96, dan keumuman hadis yang kita sebutkan tadi. Dan ada pendapat yang mengatakan tidak dimakan karena dia hewan mempunyai taring dan cakar, ya. Dan kata ulama panitia tetap komite fatwa, yang pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu dimakan. Jadi komite tetap untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi berpendapat dimakan. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, "Annahu la yustathna min dzalika syai' wa anna jami'al hayawanatil bahr allati la ta'ishu illa fil ma'i halal hayyiha wa mayyitiha li umumil ayah al-karimah allati dzakarnaha min qabl, yakni qauluhu ta'ala uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuh." Kata beliau, pendapat yang lebih kuat bahwasanya tidak dikecualikan sedikit pun dari hal tersebut. Bahwa seluruh hewan yang hidup, tidak hidup kecuali di air, baik ketika dia hidup atau ketika dia jadi bangkai, maka itu halal. Berdasarkan keumuman ayat surat Al-Maidah ayat 96. Makanya Ustadz tadi mengatakan, kalau ditanya, ya, haram loh jumhur. Kata beliau, Syekh Utsaimin membolehkan. Ya, ini seperti itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan ketika Syekh Imam Ibnu Utsaimin, bukankah buaya mempunyai taring atau mempunyai mempunyai cakar? Na'am, kata beliau, lakinnahu laysa minas siba. Iya, tetapi buaya bukan dari binatang buas. Walihadza laysa ma yahrumu fil barri yahmu nadhiru fil bahr. Oleh sebab itulah yang bukan sesuatu yang diharamkan di daratan diharamkan semisalnya di lautan. Fal bahru syai'un mustaqil. Yang di lautan itu sesuatu yang tersendiri. Hatta innahu yujadu ghairu timsah mimma lahu nab yaftarisu bihi mithlu al-qirsh. Bahkan ada sebagian hewan yang selain buaya yang tidak mempunyai taring, tetapi dia sebagai binatang buas. Ini yang jelas kata beliau bahwasanya dia halal, ya, dia halal. Wallahu alam, saya cuma bisa menukil perkataan ulama yang mengharamkan dan ulama yang membolehkan. Ustadz mengambil pendapat mana? Allahu alam. Saya belum pernah makan daging buaya. Nah. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikut kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Bekasi yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya dengan produk-produk perawatan kulit atau wajah yang tidak mengandung parfum pada asalnya, ada baunya, namun alami berasal dari bahan yang digunakan dalam produk tersebut? Apakah tetap termasuk dalam wangian yang dilarang? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada produk-produk
make up ataupun alat-alat kecantikan yang menghadirkan bau wangi, maka hukumnya di sini sama dengan memakai minyak wangi. Kenapa demikian? Karena yang paling utama adalah sebenarnya tercipta bau wanginya atau tidak. Ya, tercipta bau wanginya atau tidak. Ustaz, bau wanginya kan bau dari bukan alkohol. Maka kita tidak berbicarakan dia alkohol atau tidak. Tetapi dia membuat wangi atau tidak. Karena itu yang dilarang. Ya, ilatnya itu. Sebab seorang perempuan diharamkan memakai minyak wangi karena minyak wangi tersebut bisa menghantarkan atau menggerakkan syahwat para lelaki untuk bernafsu bersyahwat kepada perempuan tersebut. Nah, demikian. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari Ummu Muhammad di Bogor. Ustaz, mau bertanya, dulu saya pernah bekerja jadi pengajar di sekolah umum. Nah, alhamdulillah sekarang sudah hijrah dan berhenti dari kerja. Yang saya tanyakan adalah, dahulu waktu kerja saya memakai sepatu hak tinggi dan baju-baju kerja yang saya termasuk bukan baju syar'i masih banyak di rumah. Dan saya takut hisapnya akan barang-barang tersebut. Yang menjadi pertanyaan, apa yang harus saya lakukan terhadap baju dan sepatu tersebut? Saya takut akan hisapnya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asal hukum memakai sepatu hak tinggi, high heels, bagi perempuan mubah. Tidak diperintahkan, tidak dilarang, mubah. Akan tetapi lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena itu sepatu model yang biasa dipakai wanita-wanita pekerja seks komersial di zaman Bani Israel. Dua, sepatu hak tinggi yang terlalu sering dan berlebihan untuk dipakai, maka dia bisa mengakibatkan kesehatan kaki terhambat ataupun tidak bagus untuk kesehatan kaki. Dari situ saja dianjurkan untuk dijauhi, ya. Nah, mungkin bisa ditambahkan dengan yang ketiga, yaitu apabila seorang wanita memakai high heels, maka dikhawatirkan jalannya akan melenggak-lenggok, masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, melenggak-lenggok dan menggoda para lelaki. Salah satu penyebab dia melenggak-lenggok adalah jalannya memakai high heel. Itu penyebab saja. Ya, penyebab saja. Tetapi asal hukumnya dia mubah. Maka pada saat itu wanita yang mempunyai dulunya sepatu high heels, maka jika dia ingin berlepas diri padanya itu lebih baik. Jika tidak juga tidak mengapa. Nah, lalu diapakan? Apakah boleh dijual? Dijual boleh. Kalau untuk high heels, ya dijual boleh. Adapun pakaian-pakaian yang ketat, yang menampakkan aurat, yang tidak menutup seluruh tubuh, maka dia bisa gunakan di dalam rumah. Dia tidak pakai di luar rumah. Kalau seandainya dia ingin hadiahkan, ingin dia jual, juga boleh. Tetapi dia nasihatkan kepada yang memakainya ketika diberikan hadiah kepada seseorang ataupun yang membelinya untuk dipakai di dalam rumah saja. Karena tidak diperbolehkan seseorang menyebabkan orang lain berbuat dosa. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami akan bacakan dari Ummu Maryam dari Tasik yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara Ustaz menepis perasaan dan menghindari perasaan ingin tampil lebih bagus dari muslimah yang lain? Karena hal tersebut tidak disadari sebagai seorang kaum muslimah, bahkan akhwat-akhwat saling ingin tampil lebih modis dan gaya daripada akhwat yang lainnya.
Ini terbukti di lapangan, Ustaz. Mohon nasihatnya, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hadis tentang seorang yang memakai sendal yang sendalnya bagus, pakaian, dia ingin pakaiannya yang bagus. Maka apakah itu sebuah kesombongan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu bagus dan menyukai yang bagus. Indah dan menyukai yang indah. Ini yang harus kita pegang dulu, bahwasanya seorang memakai pakaian yang bagus dan pakaian yang indah, asal hukumnya diperbolehkan. Saya bacakan hadisnya. Riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak masuk ke dalam surga seorang yang di dalam hatinya sebesar zarrah dari kesombongan. Lalu ada seorang berkata, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya orang ingin pakaiannya bagus, kemudian sendalnya bagus, sepatunya bagus. Kalau sekarang di tengah ibu-ibu, tasnya bagus. Maka kata Rasulullah SAW, "Innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Sesungguhnya Allah itu indah, mencintai yang indah. Kesombongan yang sebenarnya adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, oleh sebab itulah ini yang harus dipegang dulu. Bahwa berpakaian asal hukumnya mubah. Boleh berpakaian apapun. Dan boleh dia berpakaian yang ingin terlihat baik di hadapan orang lain. Ya, asal jangan melanggar hal-hal yang diharamkan. Di antaranya memakai minyak wangi. Di antaranya ketat, membentuk tubuh. Di antaranya tipis, menerawang, memperlihatkan bentuk tubuh dan kulit tubuh. Di antaranya menyerupai laki-laki. Di antaranya menyerupai pakaian wanita kafir. Di antaranya membuka sebagian auratnya. Di antaranya berpakaian yang pakaian syuhrah, terlalu mencolok baik warna ataupun juga bentuknya. Kemudian di antaranya adalah tidak menutup aurat. Nah, itu yang dilarang bagi perempuan. Jadi kalau perempuan memakai pakaian, yang pakaian tersebut dia anggap baik, dia ingin memakainya karena dia merasa baik dengan pakaian tersebut, tidak mengapa. Ya, asal hukumnya boleh. Tetapi tadi dengan batasan-batasan tadi. Batasan yang lain tambahannya adalah tidak berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan kesombongan. Nah, itu dia. Tidak berlebih-lebihan, baik dalam harga. Sekarang di tengah para hijabers, jilbabers, ya, para cadares, ya, sekuat-sekuat macam-macam, ya, itu kadang-kadang terlalu berlebihan dalam harga. Ada yang cadar 5 juta, ada yang cadar 1 juta, ada yang jilbab 5 juta, gamis 5 juta. Ada yang seperti, ada tidak Bu? Ada. Maka ini terlalu berlebih-lebihan, bermewah-mewah. Maka saya nasihatkan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lau syi'tu an akula alyanakum at'amakum ta'aman wa albasa alyanakum libasan walakin astabqi tayyibati." Jika aku suka, aku sanggup untuk makan makanan yang paling enak. Aku sanggup untuk berpakaian pakaian yang paling lembut. Tetapi aku sisakan kebaikan-kebaikanku untuk akhiratku. Ya.
Ini ibu-ibu saudari, sebagian suami mengeluh, Ustadz, semenjak dia sudah berhijrah ke manhaj salaf, pakaiannya lebih mahal. Ya, pakaiannya lebih mahal, lebih menumpuk-numpuk. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Maka perhatikan juga hal seperti. Jadi saya ulangi jawabannya. Yang pertama, asal hukum berpakaian mubah. Satu. Yang kedua, asal hukum berpakaian yang baik boleh mubah. Nah, yang ketiga, berpakaian yang mubah dan yang baik tersebut dengan berbagai macam syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Salah satu syaratnya adalah tidak mendatangkan kesombongan dan tidak terlalu berlebihan. Jadi kalau seandainya perempuan ingin memakai pakaian, saya ingin pakai cadar. Cadarnya tidak ada yang perempuan jamaah di Masjid Imam Syafi'i yang memakainya. Kan selalu seperti itu, sebagian perempuan maunya seperti itu. Ya, maka dilihat, kalau seandainya dia asalnya mubah, kemudian tidak mendatangkan, memperlihatkan kecantikan, tidak mendatangkan kesombongan dan terlalu berlebihan, maka asal hukumnya apa? Boleh. Asal hukumnya diperbolehkan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi saya nasihatkan para ikhwah, para akhwat untuk berpenampilan yang sewajarnya ketika di luar rumah dan sebaik-baiknya ketika di hadapan suami. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Untuk berikutnya kami akan berikan kesempatan terakhir bagi penelpon. Silahkan sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dengan Pak Arif dari Purwakarta Ustaz. Ya silahkan Pak Arif. Mohon bertanya. Gini Ustaz, beberapa tahun yang lalu istri saya meninggal dunia. Meninggalkan putri Pak. Seorang putri atau seorang laki-laki ya. Lalu kemudian saya menikah lagi. Nah setelah sekian lama putri saya tumbuh dewasa, alhamdulillah dia mendapatkan jodoh. Lalu saya punya menantu kan Pak, laki-laki Pak. Ya, yang saya tanyakan, apakah antara menantu saya dengan istri saya yang sekarang ini, apakah dia menjadi mahram? Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah putri saya dengan abang istri saya, apakah juga mahram Ustaz? Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya, suami anak perempuan apakah dia mahram bagi istri kedua dari bapak? Maka jawabannya adalah bukan mahram. Ya, bukan mahram. Suami dari anak perempuan apakah mahram dari istri bapak yang kedua? Maka jawabannya bukan mahram. Dalam artian bukan mahram, berarti istri kedua bapak itu wajib berhijab, tidak boleh berjabat tangan, dan tidak boleh untuk melakukan hubungan berduaan, bersafar dengannya, dan segala macam hukum-hukum yang berkaitan dengan kemahraman. Kemudian pertanyaan yang kedua, anak perempuan bapak tersebut apakah dia mahram dengan saudara laki-laki dari istri kedua? Maka jawabannya bukan mahram. Saudara laki-laki istri kedua dengan anak perempuan bapak bukan mahram karena tidak ada hubungan darah sama sekali. Ya. Saya akan berikan sebuah kaidah, seorang anak perempuan akan menjadi mahram apabila seorang anak perempuan tersebut mempunyai saudara, mempunyai bapak tiri
bapak tiri itu adalah mahramnya dari anak perempuan. Ya. Atau seorang anak perempuan mempunyai anak laki-laki tiri, maka ini juga mahram bagi seorang perempuan. Seorang perempuan mempunyai anak laki-laki tiri. Ini juga mahram. Atau seorang perempuan mempunyai menantu laki-laki. Ini juga mahram bagi perempuan. Atau seorang perempuan mempunyai mertua laki-laki, maka ini juga mahram bagi perempuan. Nah, itu wallahu a'lam. Nah.